Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa di rumah, senang sekali saya kalian hadir dalam program Tazkirah bersama Salam Kaya dulu. Program mana? Iya. Coba lihat semangat coba ibu ya. Ya masih bersama Salam Kaya dulu. Legenda. Bagus banget. Ibu, lagi kuat puasa hari ini? Alhamdulillah. Ibu sudah ada pembeli sebelum tadi sudah ada? Kalau kita berharap pulang, ada juga pulang. Iya. Kalau kita belum siap, pulang dengan tangan. Nah, sekali lagi, Bu. Ibu. Assalamualaikum. Keren. Coba sekali lagi saja. Itu dulu. Allah. Oh dibanyak salah, salah salah di bulan puasa jadi pahala juga ya. Bu. Ya, jadi alhamdulillah kita masih bisa salawat. Karena masih jauh bisa mau tahu ini main saya di mana. Sudah diberikan hitam putih. Masih boleh tahu. Bu. Ini ibu dari mana? Iya, pelan-pelan. Kayak orang tua pelan-pelan makan. Masih bersama ibu dari Sudian ya, ini ya tepatnya ya. Hampir mau kesana harus Istri lagi Ustaz, tapi masih jaga Sudian. Nah, ibu. Betul. Nah, kita mau tanya dengan ibu tua. Habis kita ingin membuat bisa mau kunjungi website dari Salam Kaya dulu di www.kayaknya
baju ditabung Bu, ya, dan boleh di Instagram dan Facebooknya juga di juga sudah ini karena banyak bajunya kapal ki karena gimana kalau pengen dulu Tapi ada yang masuk. ada kalau yang asli pertama boleh Instagram dan Facebooknya atau kalau mau pilih toko-toko mau pilih sarung ingat yang diproduksi oleh PT Gajah tapi bisa juga dulu itu dia yang paling Kalau saya dulu pertanyaan PT Gajah jadi sebelum kita share dengan Pak Ustaz kita mau ngobrol dulu sama Ibu Alhamdulillah. Ya, saya Bu Lili Purnamisi, Ketua BKMT Kecamatan Bukit Raya. Nah, kalau ketua BKMT ini hiburan besar. Iya. Total ibadahnya. Total keseluruhan permata BKMT. Permatanya insya Allah menuju 9 Sembilan ya. Sebentar lagi mau ada satu permata. Dan masih kira itu total permata Itu ada yang sampai membawahi 22 besar. 22 besar, tapi ada juga yang minimal itu ya. dan sini mana ya Ibu kita berapa nih? Ada, tapi ada juga yang tadi bulan jadi Tapi selainnya pengurus. pengurus ada juga sekaligus mereka ini ketua besar. Nah, kalau masalah gimana pengurus BKMT ini kan apa banyak namanya macam mungkin yang kan ya per tahun kan. Ya, jadi dari BKMT, dari pengurus kami itu selalu mengadakan pertemuan bulanan untuk konsolidasi, koordinasi, pembinaan dan kita bukan cuma pembinaan secara agama ya, akhlak, tetapi kita juga pembinaan organisasi. Ya, pembinaan keterampilan mereka, pendidikan mereka. Untuk pengurus. Pengurus dan semua ketua permata dan ketua majelis taklim. Jadi bukan cuma kumpul-kumpul arisan mengajar, tapi banyak metode-metode yang dikajarkan. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi prinsip kami kami ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat yang berada di sekitar kami. Masya Allah, amin, amin, semoga tercapai ya. Khairukum anfa'uhum linnas. Masya Allah. Terima kasih Bu Ketua. Sama-sama. Nanti kita bincang-bincang lagi, Bu. Keren loh Bu Ketua ya. Ini pasti nanti untuk periode berikutnya dia lagi. Iya, amin. Nah, Ibu, ada tahu temanya hari ini apa? Kita tahu Ki? Saya juga tidak. Mau kita tahu? Kita tanya Pak Ustaz. Baik. Apa tema hari ini Ustaz? Tema kita untuk hari ini adalah melangitkan doa di bulan suci Ramadan. Insyaallah. Apa temanya Bu? Tafadhal Ustaz, silakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ibu, bagaimana kabar hari ini, sehat? Anak-anak sehat?
Suami sehat? Alhamdulillah. Dompet masih sehat? Kecil alhamdulillah, kalau Iya. sehat. Saya tidak tahu tanggal tua Mika ini. Pertengahan bulan. Pertengahan. Oh. Kalau kategori ini kemarin daging, ini masih di telur mata sapi. Tapi kalau di sini tidak ada yuk. Masih menyala tanganku. Iya. Jadi terbukti di sini tidak diragukan lagi. Pokoknya Iya. semua sehat dompetnya di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Pak. Tema kita untuk kali ini adalah melangitkan doa di bulan suci Ramadan. Kenapa ada bahasa melangitkan doa? Ada satu ayat di dalam Al-Quran ketika Allah selesai menceritakan tentang kewajiban puasa dan segala macamnya. Ada satu ayat sebenarnya kalau kita lihat secara zahirnya ayat ini tidak ada kaitannya dengan ayat penjelasan tentang puasa. Karena Allah bercerita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat sampai di bawah la'allakum tashkurun. Setelah itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini di sini kalau kita lihat secara zahirnya tidak ada kaitannya dengan ayat puasa, tetapi pada ulum Quran ada ilmu yang menjelaskan tentang kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jadi kita mengambil daripada umum lafaznya, bukan khusus sebabnya. Karena dalam ilmu Al-Quran ada kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran di dalam Al-Quran itu diambil, ditarik dari umum lafaznya, bukan khusus sebabnya. Jadi ada kaitan eratnya antara bulan suci Ramadan dengan doa. Kaitan beratnya ternyata dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima doa-doa hambanya hatta yuftir, sampai dia berbuka. Semua doa yang bapak ibu ya, terutama ibu-ibu panjatkan ketika berpuasa akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatta yuftir, sampai dia berbuka. Ulama berbeda pendapat masalah berbuka ini, Bu. Yang pertama menjelaskan hatta yuftir ini mulai dari subuh sampai maghrib. Tetapi ulama yang kedua mengatakan hatta yuftir itu sampai selesai Ramadan. Mulai masuk 1 Ramadan sampai 30 atau 29 Ramadan itu dikabulkan semua doa-doa yang dipanjatkan di dalamnya. Maka daripada itu langitkan memang doata apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, berdoa memang maki fa inni qarib, saya sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya menjawab semua doa ketika dia berdoa. Jadi yang mau Allah sampaikan kepada kita ini ketika kita berdoa. Cangkik malas-malas berdoa, Bu. Ada ibu-ibu saya lihat itu saking malasnya berdoa ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa Nabi bilang? Ya Allah seperti biasa. Ya Allah seperti biasa. Enggak gitu. Iya, saking singkatnya itu. Karena ya Allah, itu yang kemarin ya. Iya. Iya, kok minta kemarin? Ya singkat Ki. Ketika ditanya apa, Bu, kenapa begitu cara tak berdoa? Nah bilang, mengerti jitu Allah Ustaz. Nah tahu misi hatiku. Iya, nah tahu misi Curhat kinjenang kau. Iya. Saking capeknya mungkin berdoa tidak dikabulkan doanya, sampai Nabi bilang ya Allah seperti biasa. Nah, kalau ada orang berdoa macam ini, itu namanya al-kutu'u wal malasu. Al-kutu al-malasu al-balalau juga. Pas buka puasa al-balalau. Jangan, Bu. Justru kesempatan dan doa itu bukan nanti setelah sholat baru kita berdoa.
Dimanapun, apapun kegiatan tetap kita berdoa. Tapi kadang-kadang tuh ada tuh biasa tuh, sorry Bu ya, maaf mungkin tidak sini. Kan kalau berdoa lama-lama atau TV biasa, apa aja doa ada apa kenapa? Ya ada juga begitu Bu. Budi lama aja doa. Iya betul. Kalau kita lama-lama berdoa bilang, apa munjuna pala? Iya. Jadi nagapan cicilan nanti. Ini jadi masalah Ustaz. Iya. Ya, jadi berdoa Bu kalau sempama malu ketika aku kena lihat kita mangku ini tinggi sekali, biar di bawah tangan, tapi biar tidak kita angkat tangan, tetap bisa kita berdoa. Ya, dimanapun apapun yang terjadi dengan kita, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Allah tidak senang. Allah yaghdab idza lam yas'al. Allah akan marah kalau dia tidak dimintai. Beda manusia Bu. Kalau minta terus sedikit bilang ada 100. Lama. Kalau terus kita minta pasti dia marah tuh. Ya sudah itu iya. Kau. Baru kita lihat dari jauh apa dalam hatinya langin ram sengen. Itu manusia Bu, beda dengan Allah. Semakin kita berdoa, semakin kita bermunajat, Allah sangat senang, Allah sangat suka. Bahkan ingat, ini kuncinya kalau kita berdoa supaya selalu kita tidak kecewa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala suka ya dengan doanya hambanya, itu dilambat-lambatkan dikabulkan. Jadi idza da'al mu'min, ketika orang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, tahan dulu, jangan kau dulu kasih. Inni uhibbu an asma'a sautah, saya sangat cinta, saya sangat suka mendengar suaranya. Saya itu gak mau Ustaz. Iya. Ya, lama tahu doa. Sama jadi kapan nih? Ini kapan? Ya. Jadi saya sangat cinta mendengar suaranya. Jadi semakin lambat dikabulkan doa Bu, berarti Allah suka. Tapi capek mau Ustaz, itu sih dari ta'ala. Capek ya, tapi itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Oh, saya belum dikabulkan doaku, lama aku mau ini kono minta mau diberikan rumah, belum ada rumahku. Berdoa terus berarti Allah suka dengar suara. Jadi jangan capek berdoa, Ibu. Tidak jake. Dah ngantuk jake. Tidak tahu sedikit ini. Tin romila. Mau tahu kelanjutannya? Mau tahu? Pemirsa di rumah, Ibu Haji Talim, jangan kemana dulu, kita kembalikan ke Bang Ica. Masya Allah Ustaz. Ibu tidak tidur jake ini. Betul ki Ibu. Apa BNT mana tadi? Melahirkan? Melahirkan? Saya tahu kalau berarti ini melangitkan doa yang betul. Mau tahu lanjutnya Bu? Mau kita lanjut atau tidak? Lanjut. Tapi kita iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Satgar bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Nilai yang selalu dijaga akan terus bermakna. Sarung Gajah Duduk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah pemirsa di rumah, masih kembali program Satgar bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu-ibu yang paling cantik. Ibu-ibu dari mana? Bagus. Masyaallah. Kau pagi pacar saja nggak? Bu, ibu. Nah, kenapa Sarung Gajah Duduk dibilang legenda? Ada yang tahu? Betul. Dan
Betul. Dan tahu ibu tahu. Karena dia produksi sudah lama. Ini dimulai dari produksinya tahun 1970. Iya. Keren. 70. Luar biasa. 72 ya. Dan alhamdulillahnya pabriknya masih di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan Jawa. Pintar nih ibu, pintar. Mau dikasih masuk ini di cerdas cermat. Tidak kan ada memang bagian pendidikannya tahu. Berarti bagus pendidikannya. Ibu, saya bicara Ibu Ketua dulu nih. Boleh. Nah, Ibu Ketua, apa suka dukanya menjadi Ketua BKMT? Begitu banyak, hampir ratusan ya? Ribuan. Nah, itu apa suka dukanya Ibu Ketua? Susahkah? Gampangkah? Mengurus emak-emak di usia yang sedang lucu-lucunya begini. Banyak suka dukanya Ustadz, banyak kepala, karakter beda-beda, sifat beda-beda, menyatukan mereka agar bisa kompak, bekerja sama yang baik, bersinergi dengan baik, butuh butuh energi ekstra. Sabar sudah pasti harus. Ya, jadi saya menjalaninya dengan santai aja, dan kebetulan pengurus-pengurus saya mereka ini orang-orang yang memang udah berpengalaman ya, mereka ini sudah juga mengalami suka duka di majelis taklimnya masing-masing. Jadi ketika saya merekrut mereka untuk menjadi pengurus, mereka ini sudah tahan banting semua. Pilihan sini seperti pengurus pilihan ya. Pilihan. Masya Allah. Iya, itu tangan dulu buat ibu pengurus dari BKMT. Nah, kalau rutinitas dari selain di luar Ramadan itu apa saja Ibu Ketua? Mengunjungi setiap majelis taklim kah? Iya. Jadi, iya ada. Ada jadwal. Iya, itu sudah kami programkan dari bidang organisasi. Jadi kami itu tetap melakukan pembinaan kepada setiap majelis taklim, dan memang kami berikan juga ilmu kepada mereka. Oh, jadi sesuai dengan bidang yang mereka geluti. Iya, jadi mereka itu berkoordinasi dengan Permata dan kemudian dilanjutkan ke BKMT cabang. Tapi seperti itu. Ya, alhamdulillah. Tapi semua Permata mensupport juga ya, Bu ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang itu ada Permata, iya mungkin kita ikut deh. Nanti pala besar duit. Biasa kira sorry ya, bukan maksudnya biasa ada begitu Ibu Ketua. Bagaimana caranya menghadapi yang begitu Ibu Ketua? Kalau diberikan alhamdulillah tidak ada seperti itu. Datang itu di tempat lain biasa begitu. Jangan mau kita ikut deh. Gitu jangan menanjit deh. Jangan ya Bu ya. Iya. Kompak lah Biringkan Raya ya. Alhamdulillah iya. Tepuk tangan dulu buat BKMT Biringkan Raya. Masya Allah. Ibu Ketua nanti kita lanjut lagi ya. Bu. Kayak dulu gini. Iya tuh. Jelasnya ini. Belum ibu dah memang. Oke, kita lanjut tema kita untuk hari ini ya. Tafadhol Ustaz, silakan. Masya Allah. Ini masjidnya nyaman Bang ya. Jangan bilang. Luar biasa. Tidur di kelas. AC kanan kiri lengkap, Masya Allah. Karena lebih nyamannya lagi karena Ustaz dan Bang Icar ini pakai baju dan sarungnya gajah dudu. Masya Allah. Jangan bilang. Ada yang order Bu? Di sini. Jadi kalau mau order silakan hubungi link di bawah ini. Iya. Nah, lanjut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala cinta, suka mendengarkan ucapan doanya seorang hamba, itu lama dikabulkan. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak suka, idza da'al abdul kafir, ketika seorang hamba yang tertutup dari hidayah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala berdoa, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, cepat-cepat penuhi hajatnya, cepat-cepat penuhi permintaannya. Inilah akrahu an asma'a sauta, sesungguhnya saya tidak senang mendengarkan suaranya ketika dia berdoa. Jadi jangan terlalu bangga Bu kalau kita berdoa langsung dikabulkan Tuhan. Jangan apalagi dengan pedenya Nabi bilang, saya cintai ke Allah karena apa aku minta langsung anak kasih. Tidak. Coba lihat hadisnya. Ini akrahu an asma'a sauta.
saya sangat tidak suka mendengar suaranya. Ayo kasih ini cepat. Jadi malaikat Jibril itu sampai sekarang masih bekerja, Bu. Ya, masih bekerja. Pekerjaannya apa? Mengabulkan doanya orang yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera, dan menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala tunaikan untuk diijabah doanya orang-orang yang disuka, kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat Rasulullah SAW punya sahabat. Para sahabat itu, Bu, ketika dia berdoa dan langsung dikabulkan doanya, itu itu apa namanya itu? Gemetar. Apa sama kasarnya? Nekeregi. Nah, abnenrengi. Iya. Dia gemetaran, Bu, ketika berdoa langsung dijawab doa, gemetaran. Kenapa? Jangan sampai Allah tidak suka dengan suaraku sehingga Allah langsung kasih saya apa yang saya minta. Tapi Ustaz, saya mohon potong lagi. Ada pernah saya dengar juga Pak Ustaz. Kalau tidak dikabulkan doa di sekarang ini di dunia, itu katanya ditampung nanti di sana di akhirat ya. Di akhirat. Jadi kayak gunung emas. Itu benar Ustaz ya? Betul. Jadi orang-orang beriman itu ketika berdoa kepada Allah, itu kalaupun dikasih di dunia 30% Jibu. Ya, 30% dikasihkan, 70%-nya disimpan di akhirat. Sampai hebatnya itu, seandainya dia masuk di surga, dia akan diperlihatkan amalannya, doanya. Nabi bilang, ini 70% doamu di dunia saya kabulkan. Apa Nabi bilang? Ya Allah, seandainya saya tahu begitu besarnya ganjarannya itu doa, saya berharap supaya tidak dikabulkan saja doaku di dunia. Bayangkan. Maka daripada itu, terus menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di dalam bulan suci Ramadan. Saya yakin 100% tidak ada di sini orang yang tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kehambaan kita, akui kekurangan dan kelemahan kita, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Taif, dia diusir, dilempari batu, ya, dicaci, dimaki, berdarah-darah sampai darahnya itu menetes ke sendalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengadu kepada Allah. Ya, Rasulullah SAW berdoa, Ilahi ilaika an ashku du'afa quwwati. Wahai Tuhanku, kepadamu lah aku keluhkan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya kekuatanku ya Allah, wa hawani 'alan nas, saya hina di hadapan manusia sekarang ya Allah. Kemudian Nabi melanjutkan doanya, Ilahi, wahai Tuhanku, kemana lagi engkau akan membawaku? Apakah engkau akan membawaku kepada orang yang jauh yang aku akan disakiti di sana, ataukah engkau akan membawaku di orang-orang yang dekatku ini dan aku akan dihina olehnya? Fa ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab ilayya, selama kamu tidak marah kepadaku, wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya melainkan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah berdoa seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat penjaga gunung untuk datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, saya malaikat penjaga gunung, sekarang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kuangkat dua gunung ini, akan kuhancurkan di kota Taif ini, akan kuhancurkan kota Taif ini dengan gunung tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak. Hum qaumun la ya'lamun, mereka adalah kaum yang belum mengetahui, belum mengenal saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di posisi rendah-rendahnya Rasulullah menzahirkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelemahannya, ya, sedikitnya kuasanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongannya berupa malaikat. Jadi semakin banyak, Bu, keluhan, ya, semakin banyak kekurangan ya, banyak-banyak makin meminta kepada Allah, ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apalagi banyak masalah di situ itu Allah kasih masalah supaya tambah dekat kepada Allah. Ini
kalau tidak ada masalah tak assalamualaikum assalamualaikum langsung kabur. Ya. Betul? Wih, betul. Karena mengantuk itu kita tanya juga. Betul. Iya. Sudah sembahyang langsung melumpa. Betul. Tapi coba kalau ada masalah, sampai keluar air mata, ya bukan melewat mata juga, dari hidung keluar Tommy. Apa saking sedihnya itu? Saking sedihnya. Iya. Saking sedihnya ya Ustaz. Begini tuh gua tadi ibu. Itu kan dia sih. Itu ada kan mata keluar. Ibu. Ah, memang kita dikit. Jadi ketika nak kasih ke Allah masalah, Bu, ada ujian, jangan langsung salahkan siapa-siapa. Lihat diri kita dulu. Oh, kayaknya sekarang saya jauh-jauh dari Allah. Oh, kayaknya ini saya malas-malas ibadah. Jangan kesembaran lagi sebut-sebut namanya orang. Kena sakit Nabi bilang, ya numpat abaya ini. Tahu juga begitu. Iya. Ayanu ini kasih kena kasantet guna-guna. Iya, kemarin kuliah kita memang keluar. Oh, dari kapan didukung itu? Cocok logika, iya, cocok logika. Iya, mana ya iya. Kenapa itu manusia begitu? Nah, itu karena sebenarnya dia tidak tahu SMS-nya Allah. Tuh. Jadi ini semua ini chatnya Allah, messengernya Allah. Jangan Facebook terus dia ada yang messenger tak. Sangin teman-teman di situ udah sedikit-sedikit semua statusnya orang baca semua. Statusnya nak lupai. Makanya tadi saya bilang belum upload status saya ini. Nah, jadi ketika diuji ki, ya ada ujian kena ki, ada musibah timpa ki, berarti itu semua messenger, chat dari Allah. Allah suruh kita kembali. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan di muka bumi ini, di daratan maupun di lautan, itu sebab ulah manusia. Kami mengazab mereka, kami menguji mereka, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Jadi hakikat ujian itu, hakikat musibah yang Allah berikan kepada kita, supaya kita kembali kepada Allah. Jadi kalau jauh-jauh dari Allah, tunggu pasti Allah uji ki. Malas-malas sholat, malas baca Quran, ya apalagi di bulan Ramadan ini, orang 1 juz 1 hari, dia jangankan 1 juz, baru 2 lembar nak baca, nak bilang kenapa goyang-goyang itu tulisan lain Al-Quran. Saya begitu kodong. Kadang-kadang Quran 3 kali kodong bu betulan kan. Iya. Kembali ke di mana tadi? Itu apa ya Ustaz? Kenapa Ustaz? Jadi Allah suruh Bang Ijal ini untuk lebih semangat lagi, lebih fokus lagi beribadah, ya. Iya, karena goyang-goyang itu tulisannya beda. Sama ini ibu gak benar cara apa? Itu berarti Allah menyuruh semangat lagi ya Bu ya. Semangat. Kalau bulan Ramadan saja ini yang musuh kita dibelenggu, ya, para setan semua dibelenggu, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih malas ke ibadah, bagaimana di luar bulan suci Ramadan? Iya benar ya. Ini tidak ada yang goda ki, bujaki bilang jaki lagi salahkan nanti setan. Nah bilang setan anak kemami nena salahkan. Iya, nanti dia protes juga kepada Tuhan, bilang ya Allah tidak kugoda jitu. Buktinya bulan Ramadan malas tonji, tapi setiap ada kesalahan selalu saya bilangi, bilang gara-gara setan amin. Jadi langitkan doa tak, ya. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah hakikat sebenar-benarnya seorang mukmin. Apalagi kalau sudah ke sholat, jangan dulu tinggalkan tempat sujud, berdoa kepada Allah. Di antara anak-anak tak pergi sekolah, begitu anak tak membelakangi kita masuk ke sekolahnya, berdoa ya Allah, mudah-mudahan ini anakku kudon jadi anak soleh, anak soleha, mudah-mudahan jadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tuanya, kepada bangsa dan negaranya. Berdoa begitu. Suami tak pergi, ya, suami tak pergi bekerja, begitu mereka membelakangi rumah pergi bekerja, berdoa ya Allah selamatkan suamiku, selamatkan dari pelakor, selamatkan dari ya itu sama. Tapi berdoa itu dimanapun bisa ya Ustaz, dimanapun bisa, ya dimanapun bisa kita berdoa. Di muka bumi ini, bahkan di dalam WC bisa berdoa kan. Yang penting jangan keluar dalam hati, iya kan. Begitu Bu.
apapun kegiatan-kegiatan tak masa kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan makanan ini menjadi kekuatan untuk suamiku, untuk anak-anakku, mereka semangat ibadah, suamiku semangat kerja, anak-anakku semangat belajar. Begitu rahasianya. Jangan malas berdoa, terutama setelah sholat. Kenapa? Karena disitulah posisi terbaik kita seorang hamba. Kita sudah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah sholat. Jangan sesekali langsung tinggalkan sajadah, duduk dulu sebentar sekali, angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita mengangkat tangan, Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan permasalahan kita, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Ibu, pemirsa di rumah, ibu majelis taklim, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ijal. Masya Allah, ya Pak Ustaz, terima kasih banyak Ibu. Kita harus selalu dimanapun kita harus berdoa, apalagi setelah jangan kita buru-buru. Kalau buru-buru tidak dapat enak, berarti masih sadar itu Ibu, masih enak itu otaknya, aman berarti ya. Nampak cinta ke Ibu. Oke, Ibu siapkan dua yang mau bertanya ya, karena setelah ini kita akan segmen bertanya kepada Ustadz. Yang pastinya kita iklan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Kal bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Pemirsa, kembali lagi di program Ustadz Kal bersama Sarung Gajah Duduk. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan ibu-ibu cantik dari Masya Allah. Luar biasa. Aku kira saya mengantuk nih. Nenek apa kita ke sebaik toga. Keras. Ibu. Ibu. Ya. Ibu. Jangan lupa ingatkan memang kan sekarang ini banyak juga dipalsukan tak apa-apa. Termasuk sarung gajah duduk. Jadi nanti kalau beli sarung gajah duduk itu yang asli dari PT Gajah. Itu gajah duduk. Gajah duduk ya. Karena yang lainnya banyak Bu. Yang kemarin Ibu Maisari bilang, kenapa dah sama sarungku dan sarung tanda sama-sama juga gajah duduk. Beli di mana? Di situ. Oh, memang maaf beda. Yang asli itu cuman PT Gajah Duduk Ibu Dik. Nah, kalau mau yang lebih otentik, yang bukan migas-migas dan kota-kota, itu yang ada tulisan apanya Ibu? Tulisan apa? Ya betul. Karena cantik sekarang Ibu ya, laki-laki. Toh? Ya, Ibu nak? Yang pakai yang tulisan Arabnya karena lebih otentik. Oke Ibu. Berdiri lagi. Bismillah. Ya lu tuh korang Ibu ya. Oke, ini Ibu Ketua ya. Oke. Saya ambil dulu Pak Ustaz. Oh, gajahnya sudah berdiri. Dia ibu kan? Gajahnya sudah berdiri. Bu, angkat tangan yang bertanya ya. Kita kasih kesempatan ibu dua yang bertanya. Siapa? Pertama? Boleh, jangan di belakang dulu. Cantik sering kuliah kan di belakang. Iya, boleh kayak yang dipakai nu kan di tiang. Coklat sini Bu ayah. Oh, bagus sih itu ini bukan langsung berdiri. masih aman je. Tapi Ibu perkenalkan nama juga. Ibu perkenalkan nama tak juga Ibu sedikit. Ya. Nama tak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Harbiah. Saya sebagai wakil ketua dari Permata Bakung dan ketua Majelis Taklim Khairun Nisa. Masya Allah, dapat bunga cantik. Alhamdulillah. Sebentar lagi.
Ibu solat kamu terus. Oke, Ibu berarti tinggal di Sudiang. Sudiang. Pondok Asri 2. Pondok Asri 2. Luar biasa 2 wakil ketua Permata, Iya. ketua Majelis Taklim. Nisa. Nisa, Masya Allah. Berat Bu, nah jadi aman ya? Masih dua jabatan aman? Alhamdulillah. Jadi anak tak ada juga? Ada 2. 2. Sudah berkeluarga 1, ada cucu 1. Cucu 1. Yang 1 belum berkeluarga? Iya, masih. Cewek? Cewek. Yuk. Ayo. Ada cewek. Semoga berkah. Semoga berjodoh ini. Ibu bilang semoga berjodoh. Bayu, masyaallah. Saya juga makin lama sekali menikah itu kameran Bu biar. Pasal silakan. Pertanyaan apa Ibu? Alhamdulillah. Amin, Jo. Ya. Alhamdulillah, amin kan dong. Ya. Amin kan Bu? Amin. Doa itu Terima jabat. kasih ibu-ibu. Baiklah, pertanyaan saya kepada Ustaz, Ya. karena pembahasan hari ini adalah melangitkan doa di bulan Ramadan. Namun yang ingin saya tanyakan menyangkut dengan niat atau doa sebelum melaksanakan puasa. Ada yang mengatakan bahwa sebelum masuk Ramadan sudah ada doa yang kita untuk 1 bulan ke depan melakukan puasa. Terus ada juga yang mengatakan kita berdoa pada saat sesudah salat tarawih. Dan ada juga yang mengatakan kita berdoa sebelum makan sahur. Saya ingin menanyakan yang mana Ustaz yang paling afdal, yang 3 ini, yang 3 tadi. Oh, iya. Ya, apakah yang masuk bulan Ramadan berdoa berpuasa selama 1 bulan sepenuhnya. Langsung, ya. Kemudian ada juga sesudah Tarawih, salat mau tarawih witir ya. witir ada doa Ya. untuk berpuasa besok. Kemudian sebelum makan sahur kita melakukan doa Doa atau lagi, niat. ya, niat. Ya. Itu yang Saya- abdolnya gitu ya Ibu ya. yang afdol, Ustaz. Ya. Ya, saya rasa demikian Terima pertanyaan kasih saya. banyak, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ardia, luar biasa pertanyaannya. Ustaz Di, bagus tahu tahu. Karena memang kita kadang-kadang berpuasa ketika saya berniat 30 hari puasa. Kadang mau jadi berniat lagi sebelumnya ke 30 hari masa Bu. Ada tahun di witir, mau masuk witir, biasa itu kita berdoa untuk puasa besok. Nah, atau subuh-subuh berdoa Pak mata sensor ki. Doa doa. Ya, ada tahun gitu. Nanti Ibu ya jawabannya ya. Yang kedua boleh? Saya, oh ya ini Ibu anak saya. Ini Ibu. Kalau namanya dipanggil. Oke, silakan Ibu. Pandangan mata. Nah. Kenal maka. Iya itu kenal ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Nurhayu Yusuf yang biasa dipanggil Ibu Ayu. Kebetulan saya sebagai Ketua Majelis Taklim Nurul Amin Beten Kodam 7 Wirabuana dan juga sekaligus sebagai Sekretaris BKMT Kecamatan Biringkanaya. Masya Allah, 2 jabatan juga Pak Ustaz, Masya Allah. Nah, di mana kita tinggal sebenarnya kita? Di rumah. Di rumah, betul. Saya baru tahu Ibu Ayu ini mau kutanya. Di rumah, jalannya cukup ya. Oh begitu, di Beten Kodam. Beten Kodam. Dengan Bu Arya. Waria aman. Bu, mau kita tanya apa? Pak Ustadz, Ibu Ketua saya. Saya tanya sama Pak Ustaz. Oh Pak Ustadz, saya pasti aman. Bu. Iya. Ustadz, jadi kita doa lagi ya. Tentang doa. Ya. Kembali saya bertanya kembali kepada Pak Ustaz terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan. Saya hanya ingin menanyakan apakah ketika kita berdoa di hari biasa dengan di bulan suci Ramadan ini adakah perbedaan yang bisa kita jelaskan? Yeah. Kemudian saya hanya menginginkan lagi mengetahui mana yang lebih afdal ketika kita berdoa di sujud terakhir dengan ketika kita duduk di atas sajadah dengan mengangkatkan tangan. Nah, tantangannya. Ya, itu yang saya ingin tanyakan. Jadi yang mana lebih karena kan ada yang mengatakan bahwa lebih afdal ketika kita sujud terakhir
bermohon dan bermunajat kepada Allah dengan apa yang kita inginkan sehingga semua dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, cukup Ibu barangkali. Ayu, masalah. Iya, Pertanyaan terima bagus. kasih. Terima kasih Ibu Ayu. Terima kasih, Pak Masya Ica. Allah, luar Iya. biasa pertanyaannya. Nanti Ibu Ayu kita ketemu lagi ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking ayunya Ibu Ayu di bawah semua begini. Betul juga Ustaz. Tapi ada tambahan satu lagi. Doa tadi ya, yang mana lebih afdol? Sujud terakhir, ataukah kita berdoa mendengarkan tangan di Sajadah. sambil duduk di atas sajadah, ataukah satu lagi Ustaz? Pernah juga saya dengar doa di saat hujan turun. Nah. Yang lebih afdol yang mana? Ya. Ya, sangat apa Ustaz, silakan. Baik, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Afdolnya ini sebenarnya namanya lebih bagus niat, ya bukan doa. Nah, niatnya yang bagus mana? Niat yang 30 hari kah? Ya. Ataukah yang setiap malam kah? Atau nanti makan sahur? Nah, jadi di sini Bu, ini semua bagus semua, afdol semua. Tidak ada yang ini bagus. afdol ini Ya. semua bagus. Yang 30 hari bagus, yang setiap malam bagus, yang waktu sahur bagus. Tidak ada yang salah ini. Ada semua riwayatnya dan ada semua mazhab yang menguatkan. Terutama yang 30 hari itu mazhab Maliki, yang setiap malam itu mazhab Syafi'i. Tetapi untuk orang awam seperti kita ini Bu, ya Tiga-tiganya saya. bagus kita mulai dengan 30 hari. Begitu masuk pertama niat puasa 30 hari. Tetapi setiap malam kita berniat lagi. Ya. Bukan cuma selesai orang sholat tarawih, setelah sholat isya sudah malam. Setelah sholat isya niat memang puasa untuk besok. Kenapa? Kalau ternyata kita lupa niat, itu yang 30 hari menutupi. Sudah menutupi. Tapi jangan bilang sudah masa niat puasa 30 hari, jangan lagi berniat di malam-malam. Tidak Bu. Niat itu adalah rukunnya satu ibadah. Kalau kita puasa hari ini sebentar kan dibatalkan, betul? Kita perbaiki lagi niatnya nanti malam. Jadi setiap malam kita berniat, setiap malam karena setiap sore dia batal. 30 hari ini kita untuk menutupi apa? Kalau seumpama ternyata kita lupa berniat. Pak maki semua puasa aman puasa. Ya, jadi tidak ada yang salah di sini, semua benar. Silakan pilih yang mana suka. Mau ki 30 hari saja 30 hari tidak berniat silahkan. Mau ki setiap malam berniat juga silahkan. Mau ki nanti makan sahur berniat silahkan. Mau ki juga nanti buka pagi baru berniat silahkan. Atau katakanlah tidak berniat terserah. Ya. Ya, jadi yang salah itu yang tidak berniat. Ya, Bude, yang tidak berniat itu yang tidak dibenarkan, sebab niat ini adalah rukunnya ibadah. Pertanyaannya Ibu Ayu, masalah doa, afdol mana berdoa di sujud terakhir? Dulu Ustaz, yang pertama apa membedakan antara berdoa di hari yang biasa selain di Ramadan? Iya. Nanti kita kaitkan itu. Iya. Jadi afdol yang mana? Sujud terakhir atau nanti di atas sajadah kita berdoa, atau tambah Bang Ical? Ya. Turun hujan kita berdoa. Afdol yang mana? Sesuai dengan makan dan waktunya. Jadi begini Bu, semua ibadah itu ada sesuatu yang khususnya. Entah dia dikhususkan di tempatnya atau dia dikhususkan oleh waktunya. Contoh, ketika kita di Musdalifah, ketika kita di Hijr Ismail, ketika kita berada di Raudhah, itu kan tempatnya. Jadi tempatnya yang membuat dia afdol. Ya, jadi tidak boleh kita banding-bandingkan ibadah satu dengan yang lain. Tempatnya yang membuat dia afdol. Kalau menurut kita lebih afdol di sujud terakhir, silahkan yang paling afdolnya di sujud terakhir. Kalau menurut kita lebih afdol ketika sudah makin sholat, lebih tenang lagi, bisa lebih fokus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih afdol di situ. Kalau lebih afdolnya kita ketika turun hujan seperti ini, musim hujan sekarang, karena waktunya tosen turun hujan, berarti lebih afdol ketika turun
turun hujan kita berdoa. Intinya lihat saja tempatnya atau waktunya. Maka daripada itu lebih bagus mana, apa bedanya doa di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan? Bedanya karena kita sekarang di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini banyak sekali namanya. Syahrus Siyam, bulan puasa. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Syahrul Mubarakah, bulan keberkahan. Syahrul Rahmah, bulan rahmat. Kalau kusebutkan sampai tak buka puasa selesai. Kalau sebut semua. Iya. Kira bukan Syahrul Gunawan. Kalau Syahrul lain, lain itu. Jadi ketika kita ingin melihat ibadah, ketika ada orang mengatakan afdal di sujud terakhir, manfaatkan maki juga di situ. Ketika kita sujud terakhir. Kalau tiga-tiga kita laksanakan. Ya tiga-tiganya kita laksanakan itu jauh lebih baik. Ingat Ibu, itu doa ya. Doa ketika ada tempat yang lebih utama lagi disebutkan di situ, maka di situ doa itu lebih berkah lagi. Doa dimanapun kan Allah janji dijawab, betul? Tapi kalau kita doa di Raudah seumpama, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki umrah ya. Nah, kita berdoa di Raudahnya Nabi, ya. Ketika kita berdoa di situ, itu ditunjang lagi dengan tempatnya. Jadi tambah berkah lagi, tambah banyak lagi pahalanya. Intinya di mana kita nyaman, di situ kita tumpukan kita punya doa. Kalau di sujud terakhir nyaman di situ, tapi sebenarnya itu bukan sujud terakhirnya, Bu. Di setiap sujud. Ya, karena aqrabul ibad ilallah wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya ketika dia bersujud, bukan sujud terakhir. Karena Pak Imam pikirnya sujud terakhir, nanti sujud terakhir sana selona. Baik kalau tidak sam urat jorang, kalau gulu kayak kaki orang apakah masalah sujud no? Tidak di semua sujud, Bu, ya. Di semua sujud. Ya, bukan di sujud terakhir saja, di semua sujud itu afdal untuk berdoa. Kesimpulannya, ceramah kita untuk hari ini, mari sama-sama kita langitkan doa-doa kita. Ustadz tidak tahu apa hajatnya ibu-ibu, Ustadz tidak tahu apa hajatnya pemirsa, Ustadz tidak tahu apa hajatnya ibu ketua Bang Ical. Kita semua beda-beda kita punya hajat. Intinya langitkan doa atas sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat, doa yang tidak boleh kita tinggalkan di bulan suci Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita hafal semua ini doa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bukan cuma nanti 10 terakhir baru kita baca, mulai sekarang baca memang itu doa. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta memaafkan orang, fa'fu anna, maafkan kami. Ya Allah, kami banyak kesalahan, kami banyak kelalaian, kami banyak melakukan dosa, kami banyak melakukan kegafilan, kami banyak melakukan hal-hal yang tidak engkau ridhai, fa'fu anna, maafkan kami. Ya Allah, saya sebagai istri belum layak sebagai istri yang engkau inginkan, fa'fu anna. Ya Allah, saya sebagai suami belum sepantasnya menjadi suami seperti yang engkau inginkan, fa'fu anna. Ya Allah, saya sebagai hamba belum layak sebagaimana hamba yang engkau inginkan, fa'fu anna. Kalau berjamaah, kalau sendiri fa'fu anni, fa'fu anni. Nah, ya Allah, saya masih malas sholat, fa'fu anni. Ya Allah, saya masih malas baca Quran. Nabi Lambang Ical saya itu goyang-goyang tulisannya, fa'fu anni. Ya Allah, saya masih sering lalai, selalu lupa berzikir, fa'fu anni. Intinya langitkan doa tak, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Maka daripada itu, untuk menzohirkan, membuktikan kepenghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat tangan dengan hina, berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita. Mudah-mudahan hari ini terkhususnya apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu majelis taklim, pemirsa di rumah, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ical. Masya Allah, terima kasih Pak Ustaz. Ini Ustaz Wawan, ini Ustaz Gaul kita nih, Bu, ya. Ibu Ketua, kita ucapkan terima kasih. Ibu-ibu, Bu, terima kasih Di, Bu Di, Bu, yang hidup mana? Kunjungi websitenya kayak dulu, www.gojadulu.com.
puasa. Bu, jangan lupa juga follow Instagram dan Facebooknya di @gajadul_id. Jadi situ banyak produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk. Ibu bisa lihat mau mukena, jilbab, pasmina. Pasmina cantik-cantik. Langsung saja follow Instagramnya. Bu, mudah-mudahan ibu ya manfaat tadi atau siapa Ustaz nanti bisa masuk telinga kanan keluar telinga. Nah, keren. Ini Ustaz mantap ini. Diamalkan ibu ya. Yang kita dapat hari ini diamalkan supaya doa-doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu, mohon maaf kalau salah kata. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan milik kita manusia, betul. Iya, kalau semua saya tidak mau ya. Boleh? Dan bisa di rumah, sampai jumpa lagi di program satu kali berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk, legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.